Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Bahtiar. Pemirsa, rapat paripurna DPR RI mengesahkan perubahan prolegnas tahun 2015-2019 dan prolegnas prioritas 2016. Rapat paripurna juga menyetujui perubahan peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib terkait perubahan pasal 211 tentang kunjungan kerja anggota Dewan ke daerah pemilihan. Ditemui usai rapat paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Subagio menjabarkan, dari total 40 rancangan undang-undang, 7 diantaranya telah disahkan menjadi undang-undang. Ketujuh rancangan undang-undang tersebut yakni 3 inisiatif DPR, 2 pemerintah, dan 2 kumulatif terbuka. Firman menambahkan sebanyak 20 rancangan undang-undang telah masuk dalam tahap pembicaraan di tingkat 1, di antaranya rancangan undang-undang mengenai merek dan paten. Sesuai dengan kesepakatan awal, penyusunan prolegnas rancangan undang-undang prioritas tahun 2016 sebanyak 40 rancangan undang-undang menjadi pembahasan dalam perubahan prolegnas rancangan undang-undang prioritas tahun 2016 dan prolegnas rancangan undang-undang tahun 2015 hingga 2019. Kami bersepakat dengan pemerintah bahwa prolegnas setiap tahun itu disusun, direncanakan sebanyak 40 rancangan undang-undang. Namun kita bersepakat bahwa ada daftar urutan untuk tunggu perubahan dan itu bisa dimasukkan atau dinaikkan ketika ada undang-undang yang memang sudah selesai dibahas. Alhamdulillah dari 40 rancangan undang-undang yang sudah selesai dibahas itu ada 7 rancangan undang-undang, ada 20 rancangan undang-undang yang sudah dibahas di tingkat 1. Rapat paripurna DPR RI juga menghasilkan keputusan yang mengatur tata tertib kunjungan kerja anggota Dewan ke daerah pemilihan atau dapil masing-masing. Firman Subagio menjelaskan, kunjungan kerja dapat dilakukan di luar masa reses. Di peraturan tata tertib yang lama itu hanya bisa dipakai ketika masa reses, karena sekarang ini adalah posisinya menjelang Lebaran ini juga tidak ada reses, sehingga bagi anggota DPR itu bisa sekaligus melakukan kunjungan ke daerah, sekaligus juga merayakan hari raya dan sekaligus juga melakukan pertemuan dengan para masyarakat. Siva dan Trihandoko, TVR Parlemen melaporkan. Panitia Kerja Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atau PNS Tenaga Kesehatan Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah segera mengangkat para bidan pegawai tidak tetap atau PTT menjadi PNS khususnya bidan yang berusia di atas 35 tahun. Hal ini penting untuk mendukung program Indonesia Sehat. Panitia Kerja Pengangkatan PNS Tenaga Kesehatan Komisi 9 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kebumen, Jawa Tengah guna meminta masukan terhadap permasalahan bidan PTT yang belum diangkat oleh pemerintah hingga saat ini. Dalam kunjungannya tersebut, para bidan dan pemerintah daerah setempat meminta agar Panja dapat melakukan pengangkatan, khususnya bidan yang berusia di atas 35 tahun menjadi pegawai negeri sipil di Kebumen. Hal itu dikarenakan jika kontraknya diputus, maka bidan PTT tersebut terancam tidak memiliki pekerjaan. Ketua Tim Panja Komisi 9 DPR RI, Irgan Hairul Mahfiz, menjelaskan pihaknya sudah melaporkan nasib para bidan PTT yang masih berstatus kontrak ini kepada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Irgan menambahkan, ketidakjelasan status ini akan berdampak pada tidak maksimalnya kinerja para tenaga kesehatan. Pemerintah masih belum mau mengangkat pegawai negeri sipil yang baru ya. Tapi khususnya saya kira tenaga kesehatan yang sangat penting dan vital ini yang dibutuhkan oleh masyarakat ini bisa disegerakan, ini diperkecualikan adanya BPJS, kemudian juga fasilitas kesehatan yang begitu banyak sekarang ini, sedangkan tenaga kesehatannya daya dukung ini kurang. Ini yang kita dapatkan temuan dari hasil kunjungan kita ke Kebumen, walaupun ini hanya potret kecil. Anggota Komisi 9 DPR RI, Amelia Anggraini menyayangkan adanya peraturan pemerintah yang membatasi usia bidan PTT yang akan diangkat untuk menjadi pegawai negeri sipil pada batas maksimal 35 tahun. Ia meminta pemerintah untuk memperhatikan persoalan ini.
Amelia juga meminta agar pemerintah daerah atau pihak manapun tidak memanfaatkan permasalahan ini untuk melakukan pungutan liar terhadap para bidan PTT. Batasannya 3 tahun dan boleh 2 kali masa kerja lagi. Nah itu kalau misalkan kebijakan itu diambil, ya tentu saja itu menyebabkan gap antara bidan PTT junior dan senior, dan itu yang tidak diinginkan oleh mereka karena bidan PTT sebelumnya kan merasa berjuang lebih awal, kemudian merasa lebih lebih mempunyai pengalaman dengan bidan-bidan yang lain. Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Terkait bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Jawa Tengah dan daerah lainnya, Komisi 8 DPR RI mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menangani para korban dan melakukan rehabilitasi terhadap hutan-hutan yang gundul. Ditemui saat menghadiri acara buka puasa bersama di rumah dinas Ketua DPR RI Ade Komarudin bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala serta kepala lembaga negara lainnya, Ketua Komisi 8 DPR RI Ali Taher menyatakan Komisi 8 turut berduka cita atas terjadinya bencana alam banjir dan longsor yang banyak memakan korban jiwa. Ali Taher berpendapat bencana longsor yang terjadi baru-baru ini dikarenakan banyaknya aktivitas penebangan hutan yang dilakukan masyarakat yang mengakibatkan hutan-hutan di sekitar pemukiman warga menjadi gundul. Turut berduka sekaligus juga prihatin atas bencana itu dan mudah-mudahan tidak akan lagi bertambah bencana-bencana berikutnya. Nah, oleh karena itu Komisi 8 dengan mitra kerja dalam hal ini BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, terus-menerus melakukan koordinasi sejak tadi malam. Bahkan beberapa hari yang lalu teman-teman kami di Komisi 8 sudah melakukan koordinasi dengan Kepala Badan sekaligus beberapa anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah sudah turun. Sementara itu ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 8 DPR Kuswianto mengatakan bencana alam, banjir, dan longsor harus ditangani secara serius oleh pemerintah. Penanganan ini harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada, serta koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif dari masyarakat. Ketika terjadi bencana, pertama adalah atasi korbannya. Ya, korban ini harus segera diatasi. Baru setelah itu adalah penanganan bencananya, baru yang ketiga adalah dampak-dampaknya. Tentu ada infrastruktur yang rusak dan lain-lain. Hilman dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen edisi hari ini. Saya Uki Bahtiar beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam Warta Parlemen berikutnya.